Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita semua masih bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu bertolabul ilmi dengan kita mempelajari cara membaca Al-Quran. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini dan yang malam-malam sebelumnya Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat, ma'asalam, wa terfirah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita istiqomah, Allah berikan kemudahan kepada kita dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak teman kita anak-anak yang sholihin wa sholihat, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah lagi untuk mendoakan guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, teman, sahabat yang barangkali pada malam hari ini ada di antara mereka semua yang sedang terbaring sakit. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Biniyati siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa yadafi al-bala bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah lagi untuk mendoakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, saudara, teman, sahabat, tetangga yang telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga almarhumin wal marhumat nantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan segala kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan abaina wa ummahatina wa jadda jaddatina wa nakhusu man itamana hahuna
bisababi wali ajli wa bil khususin ruh. وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشنا وتغشهم بالرحمة والمغفرة شولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, kita lanjutkan dulu pelajaran tajwidnya sampai sekarang surah Al-Lahab. Ya, Al-Lahab. Al-Lahab artinya gejolak api. Surat Al-Lahab, surat ke-111. Ada 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama bedanya dengan akhir ayat yang lain. Di ayat pertama ini, di ayat pertama ya, ayat 1 itu akhir ayatnya yang membuat beda dengan akhir ayat kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang beda adalah karena akhir ayatnya di situ ba-nya bertasydid. Sedangkan ayat kedua, ketiga, keempat, kelima itu tidak bertasydid di akhir huruf terakhir. Huruf terakhirnya. Itu huruf terakhirnya semuanya sama-sama qalqalah. Semua huruf qalqalah di situ. Ini didominasi oleh huruf ba, baju di toko. Huruf ba itu huruf qalqalah. Maka akhir ayatnya itu dipantulkan. Bacaan akhir ayatnya dipantulkan. Nah, yang beda di ayat pertama itu adalah ada tasydidnya. Jadi di sini 3 yang menjadi tanda akhir ayatnya ini menjadi 3. Yang pertama huruf ba-nya adalah qalqalah. Yang kedua mad arif li sukun karena di akhir ayat. Yang ketiga ada tasydidnya. Sementara kalau yang lain cuma 2, qalqalah dan mad arif li sukun. Mad arif li sukun itu adalah akhir setiap ayat. Akhir setiap ayat. Maka beda di sini bacanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi dia ada saktahnya. Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Ya. Kita lihat satu-satu dulu. Tabbat ya. Itu huruf ta-nya sukun atau mati. Huruf ta itu termasuk huruf hamas atau berdesis. Kalau orang Sunda bilang ngaheos. Kalau Jawanya apa itu? Desis. Berdesis. Berdesis. Bahasa Indonesianya berdesis. Jadi tabbat gitu ya. Tabbat ada ya. Tabbat yada, di sini ada kayak tanda bendera.
itu ada huruf mad bertemu dengan alif. Huruf madnya alif bertemu dengan alif yang berbaris fathah. Apabila ada huruf madnya alif, huruf mad ada 3, ada alif, ada waw, ada ya. Huruf mad. Di sini ada huruf mad dal berbaris fathah, di depannya ada alif. Ya, di situ mad tabi'i. Tetapi bertemu dengan alif atau hamzah, maka hukum bacanya adalah menjadi mad jaiz munfasil. Ya. Ada mad jaiz, ada mad wajib. Kalau mad wajib, huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif di satu kalimat. Nah, ini bertemunya huruf mad, yaitu alif setelah huruf dal, bertemu dengan alif yang berbaris fathah di lain kalimat, maka disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya maksimal sampai 5. Jadi boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tabbat syada abinya ba kasroh, bi bertemu dengan ya. Jadi di sini mad tabi'i. Ya, abi ya. Lahabiu, ba-nya kasrotain, kasroh tapi ada 2 ininya, kasrohnya, namanya disebut kasrotain. Tanwin ya. Tanwin. In bunyinya. Tapi jangan dibaca in, karena di situ bertemu dengan huruf waw. Waw salah satu huruf idgham. Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, waw itu huruf idgham. Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan suara tanwin atau nun mati ke dalam salah satu huruf idgham. Nah, di sini tanwin kasrotain. Mestinya bunyinya in, tapi bertemu dengan huruf waw, maka suara innya dimasukkan ke dalam huruf waw. Jadi lahabiu, bukan lahabin. Lahabiu. Jadi innya masuk ke dalam huruf waw. Gitu. Kalau di sini bertemu dengan huruf mim, masukkan ke suara huruf mim, jadi lahabim. Gitu. Kalau bertemu dengan huruf ya, masukkan ke dalam huruf ya, lahabi. Gitu. Nah, kebetulan di sini ya, dalam surat Al-Lahab ini kasrotainnya bertemu dengan waw, jadi lahabiu. Ya, lahabiu. Watab, gitu ya, sudah berhenti, dipantulkan watab. Ya, jadi ada saktah dia. Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Ya. Tabbat syada abi lahabi watab. Ya. Kalau yang kedua enggak, tidak ada saktahnya. Ayat kedua. Ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung kasab. Kalau yang tadi watab. Kalau yang kedua enggak, wama kasab, langsung kasab. Ya. Jadi tidak ada berhenti, nah, langsung. Ma sama ini ya, dengan yada abi sama. Ma itu huruf mim berbaris fathah bertemu dengan alif. Alif itu huruf mad. Jadi dibaca mad, panjang. Bertemu dengan alif yang berbaris fathah. Ya, di lain kalimat, ma satu kata, agna satu kata. Ya. Jadi kalau bertemu huruf mad dengan alif di lain kata, maka itu namanya mad jaiz. Sama seperti yada, abi. Ya. Al itu goin, gin, itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan dibaca ag. Ma'agna, jangan ya, karena goin itu mati sukun, tapi dia bukan huruf qalqalah.
Jadi harus kita ingat bahwa yang boleh dipantulkan itu hanya huruf qalqalah saja. Di sini jangan dipantulkan, jangan ag, tapi perhatikan saja al, dia di tenggorokan bagian dalam al, ma, al, na itu sama, ya. Nah itu berbaris diri berarti dibaca panjang. Ya. Ma, al, na, anhu, nun mati bertemu ha, itu ha adalah huruf izhar. Ya, ha itu huruf izhar, maka an-nya dibaca jelas. Jangan didengungkan, jangan disamarkan. Jadi anhu bukan anghu. Ya, karena nun matinya bertemu ha. Ha itu huruf izhar. Huruf izhar itu ada ada 6. Ya. Huruf izhar ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Itu huruf izhar ada 6. Anhu, ya. Maluhu, hu-nya di situ huruf baris domahnya terbalik. Tidak seperti anhu. Kalau anhu, hu-nya jangan dibaca panjang. Karena baris domahnya benar, tidak terbalik. Tapi pas maluhu, ya, itu baris domahnya terbalik. Maka hu-nya di situ dibaca panjang 2 harokat. Anhu maluhu wa ma kasab. Anhu maluhu, hu-nya agak panjang, wa ma kasab. Tidak ada saktahnya, langsung wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ketiga, sayafla, sayafo, ya, huruf fo, bukan huruf sya, bukan sayash. Ini sayaf, ya, bukan sayash. Jadi beda antara shin dengan fo. Di sini sayafla, la-nya panjang, narong. Nah, ini fathatainnya bertemu dengan huruf ra. Ra itu huruf ikhfa. Jadi bunyi dengung. Sayafla narong. Ra panjang 2 harokat. Za talahab. Tidak ada saktah. Jangan dibaca za talahab. Jangan. Yang saktah itu hanya di ayat pertama saja. Sayafla naron zata lahab wa imra'atuhu. Nah, di sini ada huruf qaf dengan huruf lam. Huruf qaf dengan huruf lam kecil di atasnya itu adalah al-waqfu aula. Boleh berhenti, boleh juga tidak. Artinya lanjut. Boleh berhenti, boleh berlanjut, tetapi lebih baik berhenti. Ya, lebih utama berhenti kalau qaf dengan lam. Wamra'atuh, kalau berhenti gitu, ya. Wamra'atuhu hammalatal, alif lamnya jangan dikolkolakan. Latal hatobe, langsung sama seperti lahabe. Atau boleh begini, sayafla naron zata lahabi wamro'atu. Jadi kasrotainnya bertemu waw langsung. Jadi idgham boleh kalau dilanjutkan. Ayat terakhir, ayat kelimanya, fi jidiha hab. Nah, ini sama ba nih, qalqalah. Fi itu mad tabi'i, ji juga mad tabi'i, ya, kasroh bertemu ya. Jadi teorinya kalau ada huruf yang berbaris kasroh di depannya ada huruf ya, itu dibaca panjang mad tabi'i.
Kalau ada huruf yang berbaris fathah di depannya ada alif yang sukun, itu juga dibaca panjang mad tabi'i. Kalau ada huruf yang berbaris doma, di depannya ada waw yang mati, waw sukun, itu juga dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i. Nah, di sini mad tabi'i nih. Fi ji mad tabi'i. Di ha, haknya juga sama. Mad tabi'i. Habe. Nah, ini qalqalah sugro. Habe. Nah, domatain bertemu mim. Mimnya itu huruf idgham. Jadinya suara tanwinnya itu masuk ke dalam suara mim. Hablum, gitu ya. Nah, nun mati bertemu mim. Berarti suara nun matinya itu masuk ke dalam suara mim. Jadi bukan dibaca min tapi mim. Fi jidha hablum mim masad. Ya. Jelas Pak? Ada yang kelewat mau ditanyakan dari hukum tajwidnya? Termasuk yang kagak ditahan itu Ustaz. Belum ditahan itu. Ya, karena dia idgham. Ya. Idgham. Fi jidha hablum mim masad. 2 kali tahan. Iya, karena yang pertama domatain bertemu mim, yang kedua nun mati bertemu mim. Ya, kemarin teorinya apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf mim, maka itu dinamakan idgham. Berarti bukan hablum ya Pak? Hablum. Tapi ditahan. Domatain bertemu mim, jadi domatainnya nggak bunyi un. Mestinya kan hablun. Hablun ya. Ya, karena di depannya ketemu mim, jadi hablum. Berarti bukan hablum gitu, bukan. Hablum. Hablum gitu. Iya, hablum. Ada kol-kolannya. Kita kan banyak hablum gitu langsung. Padahal kol-kolah ini. Kol-kolahnya itu di baknya. Baknya. Hablun. Iya. Iya, kebanyakan hablum gitu Nah, kan langsung. gini fathatain ya, ini pastinya kan 41 fathah, kalau Iya. 2 jadi fathatain. Iya. Kalau 1 kasroh, kalau 2 jadi kasrotain. Kalau 1 doma, kalau 2 jadi domatain. Nah, ini namanya tanwin. Plus nun mati. Ada huruf nun mati. Apabila tanwin bertemu huruf nun mati ini bertemu dengan huruf ya manuna, Ro, mim. maka ini suara ini ya, suara ini masuk ke dalam salah satu huruf ini gitu. Yang tadinya an kalau bertemu dengan mim jadi am gitu ya. Tadinya in bertemu dengan mim jadi im. Domatain tadinya un bertemu dengan mim jadi Nah, di situ hablum. Hablun ini ya. Min masad. Di sini baknya, ini yang kol-kolah baknya. Ya. Sedangkan suara ini jadi ya. Jadi hablum mim nun mati juga sama. Nih. Karena sini nun mati bertemu dengan huruf min. Jadi bukannya min tapi mim. Ini jadi mim. Di sini jadi lum. Gitu. Ini tetap kol-kolah sugro. Hablum mim masad. Dekat. Kalau bertemu dengan huruf ya, ini jadi hablui. Gitu ya. Jadi mi, bukan mim, jadi mi. Pokoknya kalau bertemu dengan ini ya, ro, mim, lam, waw, nun, maka suara ininya berubah. Ya, suara tanwin sama nun matinya berubah karena dia dimasukkan ke dalam salah satu huruf yang 6 ini. Nah, ini namanya idgham. Udah Pak.
Sekarang kita baca dulu Pak sama-sama. Kita baca sesuai dengan yang sudah kita pahami ya. Dari segi bacaannya kita sesuaikan dengan ilmu tajwid yang sudah sama-sama tadi kita bahas. Dari ta'ud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma